Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas yang positif di masa pandemi. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 9 di semester 2. Pandemi COVID-19 ini, banyak orang terpaksa bertahan di rumah dan menghindari aktivitas di luar rumah. Bahkan sekolah-sekolah, baik formal maupun non-formal, diliburkan sementara selama masa pandemi. Selain itu, para pekerja banyak yang melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing. Dengan begini, banyak orang mengurung diri di rumah demi mencegah penyebaran COVID-19. Banyaknya waktu luang selama di rumah membuat sebagian besar orang merasa bosan. Namun, tahukah kalian bahwa banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi untuk menghilangkan rasa jenuh kalian? Nah, berikut ini ada beberapa kegiatan yang positif yang bisa kalian lakukan di masa pandemi. Yang pertama yaitu membaca buku, kemudian yang kedua menekuni hobi dan minat, yang ketiga memperbanyak ibadah, yang keempat mengikuti kelas online, dan yang kelima olahraga. Kemudian selanjutnya mematuhi himbauan untuk protokol kesehatan. Kemudian yang ketujuh adalah membantu keluarga atau tetangga yang terkonfirmasi terkena virus corona. Nah, kita jabarkan satu persatu. Membaca buku akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca buku akan membuat kita banyak mengetahui tentang berbagai macam informasi dan pengetahuan yang selama ini belum kita ketahui. Dengan begitu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang kaya akan pengetahuan, kaya akan informasi, dan sering dijadikan sebagai rujukan ketika bertanya. Kemudian manfaat membaca buku yang selanjutnya yaitu membuka jalan pikiran. Jalan pikiran merupakan sebuah jalan menuju ide-ide cemerlang atau sebuah jalan menuju solusi dari sebuah permasalahan. Apa-apa yang didapat dari membaca buku, entah itu konsep, pengetahuan, atau informasi, bisa digunakan sebagai base atau landasan dalam menemukan sebuah ide atau solusi. Manfaat membaca buku yang berikutnya yaitu membuat otak lebih sehat. Manusia itu ibarat mesin yang jika didiamkan saja justru akan rusak. Manusia jika tidak olahraga akan merasa badannya kurang sehat. Begitu juga dengan otak. Jika tidak pernah kita asah, maka bisa-bisa otak kita akan tumpul. Yang selanjutnya yaitu menekuni hobi dan minat. Selain memperbanyak baca buku, banyak hal yang bisa membantu dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Salah satunya adalah dengan menekuni hobi. Dengan kegiatan online, kalian dapat mengekspresikan diri lebih luas lagi dengan mungkin belajar hal baru dan mempelajari lebih dalam hobi kalian yang mungkin nantinya setelah masa pandemi ini berakhir menjadi sangat bermanfaat bagi diri kalian. Selanjutnya yaitu memperbanyak beribadah. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan setiap manusia adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri lagi dengan Allah agar segala situasi yang sedang terjadi saat ini dapat terkendali dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar agar seluruh pelajar di Indonesia bisa terus menempuh pendidikan mereka. Kita juga tentu harus berdoa agar wabah ini segera berakhir agar semua kegiatan dapat berjalan seperti biasanya. Aktivitas selanjutnya yaitu mengikuti kelas online. Mungkin dengan mengikuti kelas secara online tidak membuat hasil pembelajaran masuk sepenuhnya ke dalam diri. Ada baiknya jika kita menambah wawasan baru yang akan berguna di kemudian hari, yaitu dengan mengikuti seminar online. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini membuat banyak institusi, sekolah, dan universitas membuat seminar online guna membantu para mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan mereka. Bahkan banyak yang mengadakan seminarnya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Aktivitas selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu olahraga. Tidak lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga sangat dibutuhkan di masa pandemi ini agar tubuh tetap bugar. Lakukan olahraga di pagi hari sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih fokus nantinya dan tubuh tetap terjaga dari berbagai macam penyakit. Oke, yang selanjutnya yaitu mematuhi himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Aktivitas positif yang terakhir ini tentu saja harus kita lakukan selama wabah corona. Tanpa mengerjakan kegiatan yang menurutmu berat, kamu bisa turut melakukan hal positif dengan mematuhi himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Aktivitas selanjutnya membantu keluarga dan tetangga yang terkonfirmasi terkena virus corona. Datangi anggota keluarga atau tetangga terdekat yang membutuhkan suplai kebutuhan sehari-hari mereka. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan atau kesulitan memenuhi kebutuhan dalam keadaan saat ini. Secara khusus, jika Anda berada berjauhan dengan anggota keluarga yang lebih tua, mungkin Anda dapat menelpon mereka dan memberikan stok kebutuhan agar mereka tidak perlu keluar rumah. Mengingat lansia termasuk kelompok yang rentan tertular virus corona. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah pada masa pandemi ini. Tak ada salahnya untuk mencoba hal baru di masa pandemi selama di rumah. Dengan banyaknya hal positif yang bisa dilakukan, maka akan dapat membunuh rasa jenuh yang ada, termasuk melakukan kebersihan dan penataan kamar atau rumah. Kegiatan yang paling direkomendasikan adalah belajar di rumah dengan mengikuti kelas online. Belajar di rumah dapat memberikan relasi akademisi baru, ilmu baru yang bermanfaat, hingga pengalaman yang luar biasa. Dengan belajar di rumah, kita bisa siap untuk menjalani hari baru usai pandemi dengan ilmu yang baru kita miliki. Masa pandemi tak melulu soal rebahan di kasur dan tidur saja. Masa pandemi ini bisa dimanfaatkan dengan belajar dari rumah, dengan membaca berbagai artikel pembelajaran di portal belajar online terpercaya, atau dengan cara mengikuti kelas online yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Banyak lembaga kursus yang menyediakan kelas online secara gratis maupun berbayar dengan harga yang terjangkau. Seperti dilansir dari kursusbahasaarabonline.com bahwa belajar online tidaklah mahal dan bahkan sangat terjangkau untuk pelajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang berbagai aktivitas positif yang bisa kita lakukan selama masa pandemi. Mudah-mudahan dengan melakukan aktivitas yang positif, tubuh kita akan semakin sehat dan pikiran kita menjadi lebih positif, sehingga imun tubuh kita akan menjadi kuat dan terhindar dari penularan penyakit. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.